Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julianti, saya dari 10 AKT1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Tonton video ini sampai akhir ya. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih dengan kata-kata etika. Jadi etika tuh ada 3 bagian ya, atau bisa disebut kayak maksud dari etika tuh lah ya artinya. Yang pertama tuh perilaku, yang kedua adab, dan yang ketiga norma. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, perilaku. Perilaku nih ada beberapa contoh ya. Contoh itu kayak cara kita berbicara kepada seseorang, terus sikap kita kepada seseorang, dan tingkah laku kita terhadap seseorang ya. Yang kedua, adab. Adab nih contohnya kayak cara berpakaian kita, terus sopan santun kita, dan kita tuh sama sekali nggak boleh memotong pembicaraan orang lain. Itu sangat tidak punya etika ya teman-teman, jangan dicontoh. Yang ketiga, norma. Norma nih contohnya kayak nggak boleh membedakan ras, suku, dan agama orang lain ya. Karena itu sama sekali benar-benar nggak ada etika banget. Nah, karena di Indonesia ini ada beragam agama, suku, ras, dan budaya. Terus juga kita tuh harus menghargai agama orang lain ya, agar agama kita dihargai juga. Kemudian kita tuh harus menjalankan kaidah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Maksud di sininya nih kayak kita tuh menjalankan keyakinan agama kita sendiri. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke pengertian etika. Jadi, etika itu adalah suatu kebiasaan yang mana menyangkut ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan. Jadi, kayak etika itu adalah sikap atau perilaku kita terhadap sesuatu ya, dan juga kesusilaan. Kesusilaan itu artinya kayak aturan dan nilai-nilai yang mengatur individu dalam sesuatu. Nah teman-teman, itulah pengertian etika. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri etika profesi. Yang pertama, adanya keahlian dan pengetahuan khusus. Jadi artinya di sini tuh kita punya pengetahuan atau keahlian khusus ya, yang udah kita dapatkan nih dari pendidikan, pelatihan, ataupun dari pengalaman yang udah kita lalui. Ciri yang kedua yaitu memiliki standar moral, salah satunya prinsip etika profesi. Jadi maksudnya tuh setiap profesi ya, setiap seseorang tuh harus memiliki standar moral yang tertentu. Nah, salah satunya menerapkan kejujuran. Yang ketiga yaitu harus ada izin lain selain memiliki pengetahuan dan keahlian khusus ya. Jadi maksudnya di sini tuh kita tuh harus membuktikan bahwa kita tuh udah menempuh beberapa perjalanannya yang kita dapatkan kayak dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan yang udah kita lalui. Ciri yang keempat, orientasinya pada kepentingan masyarakat. Artinya dalam menjalankan profesi, kita tuh harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri kita sendiri. Ciri yang terakhir atau ciri yang kelima yaitu memiliki kode etik ciri lain yang dimana adanya kode etik yang menuntun suatu profesi saat dijalankan. Maksudnya di sini tuh untuk membantu seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Kemudian ada pun prinsip dasar etika profesi. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip otonomi, dan yang keempat prinsip integritas. Nah teman-teman, selain ada pengertian etika, ciri-ciri etika profesi, dan prinsip etika, ada pun fungsi dan tujuan etika profesi. Nah teman-teman pasti kepo nih ya, apa sih fungsi dan tujuan etika profesi ini? Di sini aku kasih tahu. Jadi, fungsi dari etika profesi yaitu adalah sebagai alat kontrol bagi sosial masyarakat terhadap suatu profesi ya, dan juga sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi. Tujuan etika profesi yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, yang kedua untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi, yang ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan yang keempat untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi.
Nah, jadi itu adalah fungsi dan tujuan etika profesi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang etika menghormati atasan dalam lingkungan kerja dan etika menghormati bawahan dalam lingkungan kerja. Etika menghormati atasan yaitu tidak terlalu banyak menuntun, bertanggung jawab, selalu bersikap hormat, berpikir positif dan tidak memicu keributan. Etika menghormati bawahan yaitu bahasa formal, ya kita harus menggunakan bahasa yang formal. Kemudian pastikan intonasi suara jelas, fokus saat melakukan pembicaraan dan menjaga sikap profesional. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang etika profesi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa.